Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 8.2 Matematika kelas 7 semester 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang AD, CD, sudut ABC dan CDA, dan sebutkan sepasang diagonal yang sama panjang. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Perhatikan dari gambar. Di sini panjang AB itu 12, tapi di sini panjang DC itu 8. Mungkin di sini salah ketik. Karena gambarnya di sini adalah gambar persegi panjang. Jadi otomatis panjang AB di sini nilainya sama dengan panjang DC. Ya, sama dengan 12. Jadi yang DC itu bukan 8 tapi 12. Dan kemungkinan yang 8 ini mungkin maksudnya panjang dari B ke C. Ya, kemungkinan kita pindahkan ke sini saja. Jadi sekarang tentukan panjang AD dan CD. Jadi panjang AD dari A ke D itu nilainya sama dengan panjang BC. Jadi sama dengan 8. Ini untuk yang A ya, bagian A. Terus panjang CD itu sama dengan panjang AB. Jadi sama dengan 12. Nah, yang ini sudah kita bahas. Terus yang B, tentukan besar sudut ABC dan CDA. Sudut ABC dan CDA itu sama. Perhatikan di sini dianggap siku-siku ya, dianggap siku-siku karena di sini persegi panjang. Jadi nilainya adalah 90 derajat. Jadi yang B nilainya 90 derajat untuk kedua sudutnya. Terus yang C, sebutkan sepasang diagonal yang sama panjang. Untuk yang C, sepasang diagonal. Soalnya berarti AC. Di sini diagonalnya adalah AC. Dari A ke C itu disebut diagonal. Dan nilainya sama panjang dengan BD. Dan sekarang yang D, sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Di sini bagian D ya. Yang AD di sini sama panjang dengan BC. Soal nomor 2, diketahui jajaran genjang KLMN mempunyai sudut K 2Y min 15 dan M sama dengan 57 min Y. Tentukan besar KLNM ya maksudnya. Jadi kita buat di sini jajaran genjang. Kita buat di sini adalah K, ini L, ini M, dan di sini N. Dimana perhatikan untuk jajaran genjang, sudut K itu sama dengan sudut M dan sudut N itu sama dengan sudut L. Dan di sini karena sudut K sama dengan sudut M, sudut K-nya sudah diketahui 2Y min 15 dan M-nya 57 min Y. Jadi tinggal kita masukkan saja. Sudut K itu sama dengan sudut M. Jadi kita masukkan angkanya 2Y min 15 di sini. 2Y min 15 itu sama dengan 57 min Y. 57 min Y. Jadi Y yang ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadi plus. Jadi 2Y plus Y sama dengan 57, yang min 15 pindah ke kanan jadi plus 15. Jadi seperti ini. 2Y ditambah Y itu adalah 3Y. Jadi 3Y sama dengan 57 ditambah 15 itu adalah 72. Jadi Y sama dengan 72 dibagi 3. Itu Y sama dengan 24. Y-nya sekarang sudah kita dapatkan sebesar 24. Berarti kita tinggal mencari sudut K, sudut M yang sesungguhnya. Sudut K itu adalah 2Y min 15. 2Y min 15. Jadi Y-nya kita ganti, yang ini masukkan ke sini. Ya, jadi dimasukkan. Jadi sama dengan 2, Y-nya 24 dikurangi 15. Jadi sama dengan 2 kali 24 itu 48. Kurangi 15 dan hasilnya adalah 33. Jadi sudut K dan sudut M itu 33. Dan sekarang untuk mencari sudut yang lainnya, perhatikan karena jajaran genjang itu adalah persegi ya, bentuk persegi segi 4. Jadi jumlah total sudutnya itu adalah 360. Jadi
sudut total dari jajaran genjang itu 360, itu sama dengan sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N. Dan di sini perhatikan sudut L itu sama dengan sudut N, yang ini sama. Kita anggap jadi X. Kita anggap jadi X nilainya. Jadi sudut K tadi sudah diketahui 33 ditambah sudut L-nya kita anggap X, M-nya 33 karena sama, sudut K dengan M itu sama, dan sudut N kita ganti dengan X lagi. Di sini 360 derajat. Jadi 360 derajat itu sama dengan 33 tambah 33 itu 66. Ditambah X ditambah X di sini jadi 2X. Jadi 360 dikurangi 66 sama dengan 2X. Jadi yang 66 kita pindah ke ruas kiri. Jadi 0 kurangi 6 itu 4, 35 kurangi 6 itu 29 ya, 294. Jadi sama dengan 2X. Maka X di sini sama dengan 294 dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 9 bagi 2 itu 4. Ya, 14 dibagi 2 itu 7, jadi 147. Kita cek dulu 147 dikali 2, 14, 89, 200. Nah ini sudah betul. Jadi sudut L nya 147 dan sudut N nya juga 147. Ini untuk soal nomor 2 caranya seperti ini. Ini nomor 2 ya, nomor 2. Soal nomor 3. Perhatikan gambar trapesium di bawah. Tentukan besar sudut P. Sudut P ini adalah sepihak dengan sudut S. Jadi sudut P itu sepihak ya, sepihak dengan sudut S. Jadi kalau di sepihak berarti artinya 180 kalau dijumlahkan. Jadi sudut P ditambah sudut S di sini sama dengan 180 derajat. Jadi sudut P ditambah 48 derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut P di sini sama dengan 180 derajat kurangi 48 derajat atau sama dengan 132 derajat. Dan tentukan yang bagian B, ini bagian A. Tentukan yang bagian B, jumlah sudut PQRS. Karena segi 4, jumlah keempat sudutnya itu akan menghasilkan nilai 360 derajat. Bagian C, berapakah ukuran jumlah dua sisi yang sejajar? Di sini jumlah sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar di sini adalah PQ dengan SR. Jadi PQ itu sejajar dengan SR dan PQ-nya itu kalau dijumlahkan, berarti perhatikan dulu PQ-nya 12. Berarti di sini 12. Jadi kalau ini mencari panjang SR di sini, mencari panjang SR, nah itu sama dengan 3 ditambah 12 ditambah 2. 3-nya itu adalah ST. Yang 3 itu adalah ST ditambah TU ya, TU ditambah satu lagi adalah UR berarti ya, UR. Dan ini bernilai 3 tambah 12 itu 15 tambah 2 17. Jadi kalau dijumlahkan PQ ditambah SR itu sama dengan PQ-nya tadi bernilai 12 ya, 12 dan SR-nya 17. Jadi sama dengan 29. Soal nomor 4, perhatikan gambar belah ketupat jika panjang AD 2x plus 5, BC x plus 7, BCD 60 dan maka tentukan nilai X, panjang AD dan sudut BAD ABC. Sekarang kita perhatikan nilai AD dan BC. AD dan BC itu sejajar dan sama panjang. Jadi yang panjang di sini AD itu sama dengan panjang BC ya, sama dengan BC. Jadi kita masukkan 2x plus 5 itu sama dengan x plus 7. X plus 7. X nya kita pindah ke ruas kiri jadi 2x min x. Itu ini x ya.
Jadi 2x min x itu sama dengan 7 min 5. Ini berarti x sama dengan 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Maka panjang AD di sini jadi 2x plus 5. X-nya kita masukkan ke sini yang 2-nya. Berarti ini menjadi 2 dikali 2 ditambah 5. Ini menjadi 4 tambah 5 9. Jadi sekarang nilai x-nya sudah kita dapatkan 2, terus panjang AD-nya adalah 9. Dan sekarang besar BAD ABC. Perhatikan yang tadi BCD. BCD di sini dikatakan 60 derajat. Ini. Perhatikan gambar, 60 derajat itu berarti lebih kecil dari 90 derajat. Ini gambarnya sudut tumpul, berarti lebih dari 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat kan tegaknya segini. Berarti 60 derajat itu di bawah kurang dari ini. Jadi sekitar segini ini sudut 60 derajat. Jadi saya pikir yang 60 derajat itu bukan di sini. Ya, tapi yang ini ABC yang 60 derajat. Berarti kalau yang ini 60 derajat, berarti ini juga 60 derajat. Dan jadi jumlahnya di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 360 derajat. Jadi yang A, anggap yang A sekarang yang kita yang belum tahu yang A, karena di sini salah penempatan, harusnya bukan sudut BCD yang 60 derajat tapi yang ABC. Yang ABC ya. Jadi sudut A dengan dengan C kita anggap X. Dan yang ini 60 derajat. Berarti kita masukkan di sini X ditambah B-nya 60 ditambah sudut C-nya X lagi dan ini 60. Jadi sama dengan 360. Nah, jadi seperti ini, 60 tambah 60 itu 120, X tambah X itu 2X. Jadi 2X plus 120 sama dengan 360. Berarti 2x di sini sama dengan 360 dikurangi 120. Jadi hasilnya adalah 2x sama dengan 100, bukan 100 ya. 3 kurangi 1 2 40. Jadi x-nya sama dengan 120 derajat. Jadi sudut C 120 derajat ya. Ini soalnya terbalik. Salah penempatan. Jadi yang BCD itu kita anggapnya X di sini. Jadi yang diketahui yang 60 itu ABC ya, bukan BCD. Soal nomor 5, perhatikan gambar layang-layang berikut. Di sini diketahui layang-layang KLMN ya, harusnya ini layang-layang KNML ya. KNML. Jika besar KLN ini 45 dan MNL yang di sini 30 ya. Tentukan besar sudut MLN. MLN berarti yang ini. Berarti sudut MLN itu sama dengan KLN, berarti bernilai 45. Sudutnya sama. Jadi yang MLN di sini nilainya sama dengan sudut KLN ya, KLN. Dan yang kedua besar KNL. Nah, berarti yang ini itu nilainya sama dengan MNL. Jadi yang ini nilainya adalah 30 derajat. Nilainya sama dengan yang MNL. Jadi sama dengan sudut MNL. Dan yang ketiga LKM. LKM berarti sudutnya yang ini. Karena di sini sudutnya siku-siku, berarti yang di sini nilainya adalah 45 derajat. Terus jadi LKM sudah, yang ini nilainya 45 derajat. Sekarang yang besar KML. KML berarti sudut yang ini, KML. Nah, ini KML berarti sudutnya ini, berarti sama nilainya adalah 45 derajat. Jadi yang KML 45 derajat bagian D ya, yang D yang ini 45 derajat juga. Sekarang NKM berarti sudutnya yang ini yang dicari. Yang ini berarti kalau di sini 30 derajat, ini 30 derajat, ini 90, berarti 90 kurangi 30 berarti sudut di sini adalah 60 derajat.
Jadi yang NKM 60 derajat, yang ini 60 derajat. Terus NMK ya sama, NMK juga 60 derajat. Terus sekarang jumlah LKM, KNM, NML dan MLK. Jadi sekarang yang LKM mana? LKM itu 45 derajat. Jadi yang ini 45 derajat. Kalau dijumlahkan ditambah KNM berarti yang ini kan KNM itu adalah 60 derajat. Terus NML berarti ini NML berarti kalau di sini 60 derajat, ini 60 derajat berarti 105 ya. 60 tambah 45 jadi 105. Dan satu lagi MLK yaitu yang berarti yang ini 90 derajat. 90 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan jadi sama dengan 45 ditambah 105 itu 150. Tambah 60 210 tambah 90 berarti 300. Ini kalau dijumlahkan 300. Tapi saya pikir ini maksudnya yang pertama ini bukan sudut LKM nih. Bukan sudut LKM. Jadi yang ini bukan LKM, maksudnya harus LKN. Harus LKN. Maksudnya mungkin. Karena nanti sudut ini, sudut K ditambah sudut L tambah M dan N itu menghasilkan nilai 360 derajat. Jadi menghasilkan nilai 360 derajat. Jadi di sini maksudnya bukan yang mungkin bukan LKM ya. Jadi kalau kita perbaiki sudutnya, kalau kita perbaiki LKN ya, ganti dengan yang LKM kita ganti dengan LKM. Jadi sudut LKN, nah ditambah sudut KN KNM, nah ditambah sudut satu lagi NML ya, NML dan ditambah satu sudut lagi NML MLK ya, MLK ini menghasilkan 360 derajat. Jadi yang tadi LKN itu adalah 60 tambah 45 jadi 105. Ini 105. Yang KNM adalah 60 ya, 60. Ini 60 ditambah yang ini 105 lagi. Dan satu lagi yang di sini tambah 90. Jadi coba kalau kita jumlahkan, ini sudutnya berarti 105 tambah 105 itu 210. Ini kalau dijumlahkan 210. Terus ditambah 60 itu 270. Terus ditambah 90 itu berarti totalnya adalah 360. Nah, maksudnya mungkin soalnya ke sini. Jadi 360 maksudnya. Jadi kalau perbaikan hasilnya seperti ini. Soal nomor 6, diketahui jajaran genjang ABCD dengan diagonal saling berpotongan tegak lurus. Apakah jajaran genjang ABCD dapat juga dikatakan belah ketupat ABCD? Jadi kita buat jajaran genjang seperti ini. Nah, ini saling berpotongan tegak lurus. Jadi di sini adalah ABCD ya, ABCD. Dan di sini apakah dikatakan belah ketupat? Kalau belah ketupat itu diagonalnya sama. Kalau jajaran genjang di sini panjang BD ya, ini titik D ya. Panjang BD itu tidak sama dengan panjang AC. Jadi jelas ini bukan jajaran genjang, dan juga sisi ini belum tentu dengan ini sama ya. Belum tentu sama. Ini untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, Kinan dan Ningsi mendeskripsikan definisi segi empat yang merupakan jajaran genjang. Manakah di antara Kinan dan Ningsi yang mendeskripsikan jajaran genjang dengan benar? Kinan segi empat dikatakan jajaran genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sepasang sisi yang berhadapan dengan yang lain sejajar. Ningsi segi empat dikatakan jajaran genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
Jadi yang ningsih perhatikan ada sepasang sisi. Ini sepasang sisi yang berhadapan sama panjang ya, terhadap jika sepasang sisi yang berhadapan, yang ini berhadapan sama panjang, dan satu lagi ini segi 4 dikatakan jajaran genjang jika sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi sepasang sisi ini sejajar dan sama panjang, dan yang ini juga sejajar dan sama panjang. Jadi ini yang ningsih, yang langsung dikatakan betul yang ningsih ya.